Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Hugo Kurniawan. Saya akan memberikan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, yaitu tentang tips belajar efektif di masa pandemi. Oke. Apapun tipsnya, kita ikutin berikut ini. Tips belajar efektif di masa pandemi. Kenapa kita harus mempunyai tips-tips yang berbeda dengan belajar yang secara tatap muka ya? Karena ini adalah hal yang baru bagi kita. Ya, sudah selama setahun setengah kita belajar secara daring atau dalam jaringan. Ini adalah latar belakang kenapa kita harus mempunyai tips belajar di masa pandemi. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring luar jaringan dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring atau dalam jaringan alias online, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas, fleksibel, tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Next, ini adalah beberapa tips belajar efektif. Yang pertama, membuat jadwal pelajaran. Nah, ini sangat penting karena jadwal pelajaran merupakan hal yang sangat penting pada saat belajar, yaitu sebagai pedoman belajar. Membuat jadwal yang menarik, mudah dibaca dan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini kita harus lakukan. Yang pertama yaitu kita pastinya mendapatkan jadwal pelajaran dari sekolah. Nah, silakan untuk mendesain jadwal pelajaran ini sebaik mungkin dan ditempel di tempat yang mudah kita temukan atau mudah kita baca sehingga kita bisa membacanya setiap saat dan lama-kelamaan kita akan hafal ya. Yang kedua, kelola waktu dengan baik. Apa ini maksudnya? Maksudnya yaitu belajar sesuai dengan jam belajar berdasarkan jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah dan tidak menunda tugas pelajaran sehingga tugas tidak menumpuk di satu waktu. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Ini maksudnya kita belajar sesuai jadwal pelajaran ya, tidak menunda-nunda. Anggaplah belajar dari rumah itu kita berhadapan langsung dengan guru, anggaplah itu jam belajar sehingga kita tidak membuang-buang waktu ataupun menyia-nyiakan waktu belajar dengan pekerjaan yang tidak penting, sehingga ketika diberikan tugas pada hari itu langsung dikerjakan di hari itu juga, sehingga belajar tugas-tugas yang diberikan tidak menumpuk di satu waktu, tidak menunda-nunda. Seperti itu. Yang ketiga, mencari tempat belajar yang nyaman. Nah, ini penting juga karena belajar dari rumah itu mungkin bisa menyebabkan kebosanan seperti itu. Jadi tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus.
kita bisa mencari tempat-tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Bila perlu, kita bisa mendekorasi area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar. Jadi kita bisa mencari tempat-tempat tertentu, mungkin di pojok rumah, mungkin di depan rumah, mungkin di tempat-tempat atau taman-taman. Tetapi kalau di luar rumah tetap menggunakan ini ya, masker, dan juga menjaga supaya tidak berdekatan dengan orang lain ya. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Nah, oke. Dan juga kita bisa juga untuk belajar tetap di tempat belajar kita atau kamar kita, tetapi kita desain atau kita dekorasi sesuai dengan keinginan kita ya, kesenangan kita. Mungkin dikasih hiasan, mungkin dicat warna yang kesukaan kita, dan sebagainya. Next, yang keempat, ini tidak kalah penting, yaitu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Nah, persiapkan perangkat yang kita butuhkan, baik itu laptop, gawai, komputer, maupun sumber listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik kita agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat kita terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kita dapat mengakses aplikasi pembelajaran daring yang kita butuhkan tanpa kendala. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita belajar dari rumah itu tentunya membutuhkan sarana, yaitu gawai ataupun laptop. Yang sering kita gunakan adalah handphone ya. Maka dari itu sebisa mungkin apabila kita belajar diisi dayanya terlebih dahulu ya. Jadi tidak menghilangkan fokus belajar ketika kita kehilangan atau kehabisan daya, atau dicas ya, dengan kata lain kita dicas terlebih dahulu handphonenya ataupun laptopnya. Yang kelima, komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kita belajar dengan jarak jauh dari bapak atau ibu guru, bukan berarti kita bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nomor gawai bapak ibu guru sudah tertera pada jadwal pelajaran sehingga mudah ditemukan pada saat membutuhkan. Nah, ini seperti yang nomor 1 tadi, membuat jadwal pelajaran itu sebisa mungkin menuliskan nomor telepon ya, nomor handphone guru yang mengajar ya, mata pelajarannya, nama gurunya, dan juga nomor handphone, sehingga kita ketika mengalami kesulitan kita bisa langsung berkomunikasi dengan bapak ibu guru ya. Kecuali dengan bapak ibu guru menggunakan ini ya, Zoom atau Meet, kita bisa bertanya langsung. Dan juga selain itu kita harus ini ya, berkomunikasi dengan teman-teman sekelas ya, sehingga kita belajarnya lebih efektif. Tidak bisa bertanya, mungkin yang kurang paham bisa bertanya kepada teman, juga bisa bertanya kepada bapak dan ibu guru. Nah, seperti itu. Yang keenam, jaga kebersihan dan kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makan bergizi bagi tubuh kita agar tidak cepat terserang penyakit. So, stay clean and stay healthy guys ya. Jadi tetap bersih dan tetap sehat. Dah ya. Demikian beberapa tips yang dapat kita terapkan supaya belajar kita lebih efektif di masa pandemi ini. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang akan kita dapatkan secara instan.
Karena semua hal yang baik ada proses dan pengorbanannya. Jadi, apapun dirimu, jadilah yang baik. Abraham Lincoln. Terima kasih. Mungkin hanya sedemikian materi dari saya. Mohon tetap menjaga kesehatan, ya, tetap protokol kesehatan sehingga kita terjauh dari pandemi COVID-19. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.